cek. Shalom Bapak Ibu. Simbah yang keras, yang lainnya kok kalah sama Simbah ya? Wah, coba diulangi lagi yang sebelah kanan. Shalom Bapak Ibu. 500 kok Mbak. Ada harusnya 1000 Mbak targetnya Mbak. Iya Mbak, berarti masih 500. Coba yang sebelah kiri. Shalom Bapak Ibu. 1500 Mbak. Berarti sudah 2000 jemaatnya. Amin. Bapak Ibu kayaknya yang di belakang-belakang kita nanti kurang anget ya. Agak maju dong. Bapak yang di belakang monggo pinarak ke depan Bapak Ibu yang cantik, yang ganteng. Monggo biar berkatnya nanti kalau dicurahkan sama Tuhan langsung terimanya sangat luar biasa daripada yang di belakang. Amin. Terima kasih. Perkenalkan, mungkin saya wajah baru di sini. Baru ya, fresh. Nama saya Ibu Anis. Itu suami saya, Pak Rodian. Kebetulan kami ada dalam satu persekutuan doa bersama dengan Pak Harim dan Bu Harim. Jadi saya dipercaya untuk siang hari ini memimpin pujian di sini. Bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kemampuan saya, tapi Tuhan yang memampukan saya untuk ada berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada satu Mazmur dari Mazmur 5 ayat 3 dan ayat 7. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Amin. Datang di sini untuk menyembah di tempat kudusnya Tuhan, karena kita percaya kursi-kursi yang kosong ini Tuhan akan sediakan, Tuhan akan bawa orang-orang untuk datang bersama semangat dengan kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin bahwa Tuhan akan ada di tempat ini. Tuhan akan ada dan selalu hadir untuk memberkati setiap bangku-bangku yang kosong, dan kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita akan pernah membawa persembahan yang harum dan mewangi di hadapan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Takkan pernah ku bawa di
yang membuat hubungan kami dengan Engkau tidak jauh lagi Tuhan. Tapi kami bisa merasakan bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ini anak-Mu Tuhan, ini tempat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala permasalahan kami, dengan segala sakit penyakit kami Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki-Mu. Dan Kau Tuhan yang bekerja turun tangan ketika kami angkat tangan di hadapan-Mu. Dan Kau yang berperang di depan kami, dan kami ada di belakang-Mu. Dan ada sorak-sorai kemenangan ketika Engkau berperang Tuhan. Ada kemenangan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada seberapapun yang ada di tempat ini Tuhan, kami tetap bersyukur karena anugerah yang kami terima, anugerah keselamatan-Mu, boleh kami nikmati sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan depan. Terima kasih Tuhan, bila sepanjang minggu ini kami boleh berkumpul di tempat ini mengucapkan syukur dengan membawa persembahan yang hidup, yang harum, yang mewangi di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini penyertaan-Mu Tuhan, kami nanti-nantikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penyertaan Tuhan. Ini ada satu lagu pujian yang tidak baru ya Bapak Ibu, tapi mungkin masih belum familiar di Bapak Ibu. Tapi kita belajar untuk kita memuji Tuhan supaya roh kita yang ada di dalam juga fresh. Penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri.
Amin. Ini ujiannya sangat memberkati saya, karena anugerah Tuhan itu yang membuat saya ada sampai hari ini. Dan saya yakin juga Bapak Ibu merasakan anugerahnya Tuhan itu sungguh mempesona, sungguh buat kita masih kuat sampai hari ini. Amin. Masih ada sukacita dan gairah untuk memuji Tuhan. Berikan senyum kiri kanan, katakan, Engkau luar biasa. Tepuk dong sebelah kiri kanannya, Engkau luar biasa. Simba luar biasa, saya sangat terharu, saya sangat excited dengan Simba. Ya, luar biasanya di tempat ini ada satu opa-opa yang semangat masih melayani Tuhan. Kita yang masih sweet ya, sweet 17 sudah kita tetap lebih bergairah. Kita terima sukacita yang dari Tuhan. Gandul Gusti Mbah.
Baik Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Kita akan ujian untuk anugerah-Mu. Kita belajar lagi anugerah-Mu, yang penyertaan-Mu Tuhan tadi, untuk kita bisa hafal lirik lagu ini, menghayati, dan firman itu jadi daging. Karena kita yakin bahwa bila kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Kita akan merdeka dari sakit penyakit, kita akan merdeka dari segala permasalahan kita. Kita percaya, kita sambut firman Tuhan dengan pujian penyertaan.
Yang mana saya dengar, terima kasih Pak, sekarang Pak jemaatnya bertambah di Poltabes, jemaatnya bertambah. Wah, ya jadi masalah ya. Kok bertambah di gereja nggak apa, tapi bertambah di Poltabes atau di gedung Pane ya satu kesedihan. Tetapi itulah cara Tuhan untuk membentuk setiap anaknya. Kita nggak bisa menghakimi mereka karena itu pilihan mereka. Tetapi dalam pelayanan, kalau memilihnya salah, ya maka kamu harus mempertahankan. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan tentang anugerah. Saya nggak berkonten-konten, silakan kita mengalir. Tetapi firman Tuhan ini yang kami dasari dalam doa hari Kamis. Dan saya sampaikan besok hari Minggu saya akan khotbah yang sama di dalam doa. Yang di dalam terdiambil di dalam Injil Matius, Injil Lukas, pasal yang ke-18. Ya, Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26, tetapi kita akan baca ayat yang ke-25 saja. Nanti kita baca atau kita simak pelan-pelan. Ayat yang ke-25 Injil Lukas pasal yang Alkitab saya, dan tentu Alkitab kita akan sama dengan kita lihat, dibantu dengan alat multimedia yang ada. Ya, kita pelan-pelan. Yang punya Alkitab silahkan dibuka, yang bawa Alkitab silahkan disimak. Apa kata firman Tuhan? Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah itu apa? Pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Yuk kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan inilah kasih karunia. Rasanya seperti diskriminatif kepada orang kaya. Jika orang kaya maka datang kepada Yesus, maka Tuhan Yesus
menghukumnya sepertinya paradok atau sepertinya underestimate atau mungkin menjudge bahwa orang kaya itu pasti tidak masuk kerajaan surga. Karena ayat ini katakan lebih mudah unta yang besar masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang anugerah Tuhan. Kaya ataupun miskin, diberkati ataupun belum diberkati, itu urusan Tuhan. Tapi urusan tentang lubang jarum itu bicara tentang keputusan. Bicara tentang lubang jarum itu keputusan. Ibu-ibu lubang jarum itu lubang yang untuk nempel sulam atau baju yang robek ditempel atau disulam dengan jarum. Saya yakin percaya Tuhan tidak menjudge orang yang kaya atau menjudge orang yang miskin. Kaya dan miskin sama di hadapan Tuhan. Abraham pun seorang yang kaya dalam perjanjian lama. Itu pun dipakai Tuhan. Kita pun kenal yang namanya Yusuf Arimatea yang punya pekuburan di daerah Arimatea. Dia beli kubur dan kuburnya yang paling baru dipersembahkan untuk mayat Yesus. Kalau tidak orang kaya, nggak mungkin orang Arimatea punya kuburan, karena kuburan sana itu beda. Kalau di sini kuburannya itu diduduk oleh sana dinding atau mungkin gunung di lubang dan dimasukkan di sana. Yusuf orang kaya. Jadi hari ini Yesus sedang berbicara tentang anugerah Tuhan, melatar belakangi ayat ini. Yesus kedatangan orang yang kaya. Nanti kita jadi orang kaya ini menjadi perenungan bagi kita. Samakah kita ketika kita masuk ke lubang jarum ini dengan status seperti itu? Coba kita lihat. Saya bacakan Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Seorang pemimpin, ini seorang pemimpin, seorang leader. Seorang pemimpin, dan pemimpin itu seperti apa? Dia berkata kepada Yesus, katanya, Guru, untuk apa? Untuk guru yang baik, katanya kepada Yesus. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru yang baik, apa yang aku perbuat? Injil Matius ini nanti berkata kepada orang kaya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Seorang pemimpin pasti dia baik. Nanti ayat selanjutnya ditunjukkan kebaikannya. Kalau Injil Matius melihat seorang kaya, orang kaya itu kaya yang baik. Kayanya sudah baik, dia pemimpin yang baik. Kebaikannya dari mana? Coba kita lihat selanjutnya. Jadi mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Dia mempercayai bahwa guru yang bicara adalah orang yang tidak ada orang yang baik. Tetapi dia berkata, tak seorang pun yang baik, hanya Allah saja yang baik. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Engkau tahu yang baik. Nah, baiknya dikatakan di sini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan ayat yang Injil Matius pasal yang 19, 16, 26, dan kasihilah sesamamu. Ini ditambahkan dalam Injil Matius pasal yang ada kata kasihilah sesama. Dan jadi dengan lain kata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu hubungannya sama sesamanya. Dikatakan orang kaya ini, Injil Lukas katakan seorang pemimpin yang apa? Pemimpin yang baik.
Baiknya dari mana? Yuk saya bacakan. Kata orang itu 21, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudanya. Kalau orang kayanya itu orang kaya, pemimpinnya itu ketika masih muda, kepemudaannya pemuda yang baik. Kalau dia ada seorang kaya yang muda, seorang kaya yang baik. Setelah itu Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Coba bayangkan. Coba kita lihat referensi dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Saya lihat dulu referensi Injil Matius, tapi Injil Lukasnya biar. Injil Matius pasal 19 sebagai referensi persamaan penulisan kitab suci dan perbedaan latar belakang. Ini ada seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tidak dikatakan konditornya, tetapi langsung dikatakan, "Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku." Jika engkau tahu katakan baik, turutilah perintahku. Yesus sedang mengajak orang kaya ini, seorang pemimpin ini, mungkin direktur yang direktur yang baik, direktur yang punya kepemimpinan yang benar, direktur yang kaya, dan kekayaannya yang dia peroleh dengan kelakuan yang baik. Nah, coba dikatakan. Satu yang baik jika kau ingin masuk dalam turut segala perintah. Apa perintahnya tadi? Jangan membunuh. Tentunya orang kaya ini tidak membunuh secara verbal. Coba kita lihat, orang kaya ini tidak membunuh secara verbal, yaitu ketika dia sebagai seorang pemimpin kepada anak buahnya salah, langsung dia dibunuh. Kamu gak bertanggung jawab, sana kamu keluar sana, aku gak butuh kamu. Coba bayangkan, dari mudanya dia baik. Jadi memiliki pengertian orang kaya ini bukan kaya warisan. Ya kalau orang masih muda kaya lupa, memang katanya saya ini hanya mencupil daripada Bapak Marjo. Lah wong kaya nih mau kayak balung gajah kok. Sampai 7 turunan nggak habis. Kata firman Tuhan, sejak dari mudanya dia kaya, artinya dia tidak membunuh perusahaannya. Ketika anak buahnya mungkin sesuatu menyampaikan, tidak ada kata yang membunuh, mungkin tidak membunuh verbal. Yang kedua dikatakan, dia orang kaya. Yesus berkata, jangan berzina. Apalagi ketika orang muda ini sudah muda, sudah kaya, untuk berzina itu gampang. Saya punya cerita yang mirip tentang lingkungan. Ketika saya baru masuk pertama kali, Pak, memang di BM itu ceritanya itu banyak tempat untuk tempat persewaan, berikan rumah untuk tempat simpanan. Terus ditaruh di sini itu hal yang tidak benar. Saya tidak mengaminkan, tetapi saya mendoakan. Kalau itu benar, itu tatanan gereja ada di sini. Ketika dulu ada di sini, sehingga waktu itu ketua Darusnya Pak Gani marah sebab ada seorang warga di sini, rumahnya itu dipakai dalam tanda kutip rumah yang tidak benar. Terus ada temannya Bapak almarhum Kiki, tempatnya juga tidak benar. Terus dia tahu dia temannya, sehingga dia akhirnya pindah di tempat di rumahnya Pak Gumarto. Tidak baik, tetapi saya nggak bisa menghakimi. Hanya saya mendoakan karena dia anak Tuhan yang rumah Bapak. Ya rumah saya mendoakan, ya saya nyaman support saja. Itu urusan. Orang muda yang kaya tadi, dia tidak berzina walaupun punya kesempatan.
Yang ketiga dia katakan tidak mencuri. Bahkan dalam bahasa yang sekarang tidak korupsi, dia lakukan dengan benar. Sehingga dia diberkati begitu rupa. Ketika dia melakukan perusahaan yang dia lakukan dengan benar. Sebab inilah urat nadi dia, sehingga dia nikmati pekerjaannya sebagai upahnya. Karena tidak mencuri, bahkan apalagi bersaksi dusta. Bahasa yang lebih halus, berbohong. Ketika sedang membangun, maka benar anak muda ini jadi kaya ketika orang ini membangun relasi bisnis dan bisnisnya semakin diberkati sebab dia dapat dipercaya. Bahkan ketika orang mengasihkan investasi kepada dia, membangun kerjasama, dia kerjasama dengan benar. Kenapa? Karena orang muda ini baik, apalagi menghormati orang tuanya. Aku sih punya orang tua tak titip dia di panti jompo. Sekarang panti jompo lebih menarik. Mau satu rumah ada mobil semua mau dibeli ada di Banyumanik. Panti jompo, tapi namanya panti jompo ya panti jompo yang super pribadi. Tetapi dia belajar menghormati orang tuanya dengan kata yang tidak sama. Ada penambah dari Injil Lukas, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Matius tidak tertulis di Injil Lukas. Jadi dengan lain kata, Yesus sedang berkata kepada orang muda ini dan berbicara kepada kita. Kalau engkau tidak memiliki standar seperti orang ini, buru-buru mau masuk surga, mlebu lubang jarum aja, sesek. Ya. Tapi inilah anugerah Tuhan, aku pun juga sesek Tuhan. Masuk gereja banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan. Ini anugerah Tuhan di sini. Injil Matius kita lihat. Ya. Kata Yesus 21, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, bicara baik dan tidak baik ini kita akan terjatuhkan lewat lubang jarum. Lubang jarum saya suruh bikin lubang jarum tanpa ini saya nggak bisa. Nah, semua oke. Wes dia efeknya Mbak. Pakai ini aja isi lubang. Apalagi kita sudah berumur mau masuk lubang jarum, masuk tidak akan masuk karena penglihatan kita. Pemenang nggak cupri. Wes gawe sing gede orang iso ngerti. Ya itu sebenarnya kita golongan ini gede, orang iso masuk. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau Tuhan Yesus juga memberi kebijakan kau, dia berkata, guru engkau yang baik, guru engkau yang baik itu Allah. Engkau tetap baik Tuhan, tapi Yesus mintanya enggak baik. Yesus mintanya apa? Sempurna. Lah apa meneh sempurna Tuhan? Lebih baik aja aku enggak punya standar. Aku terjadi perzinahan, pembunuhan rohani dengan kata-kata aku mati dan imannya. Mungkin aku enggak membunuh secara, mungkin aku enggak berzinah Tuhan, tetapi aku berzinah secara rohani. Aku menduakan hati. Aku datang ke gereja tapi hatiku ada di tempat yang lain. Bisa juga dan yang tahu kan diri sendiri enggak baik. Bahkan kita banyak ilah-ilah yang lain. Bahkan kita enggak mencuri, kita mencuri secara rohani. Kita enggak baik. Tapi hari itu jika engkau mau sempurna, Tuhan tidak mau bertanya baik atau tidak baik. Anugerah itu bukan bicara baik dan tidak baik, tapi anugerah itu bicara engkau sempurna atau tidak. Caranya Yesus memberikan satu solusi. Dia memberikan bukan hanya menjudge atau menilai atau mengadili, tetapi dia memberikan solusi. Jika engkau mau sempurna, pergilah, jualah milikmu dan berikan kepada orang miskin. Nah ini tantangan, karena di situ harta berada, di situ hatimu berada. Orang muda tadi kaya tidak salah. Orang muda ini sukses dalam karirnya tidak salah, tetapi yang salah hati.
Artinya Yesus memuji dia, kalau engkau ingin sempurna kekayaan di dunia ataupun di akhirat, di dunia ataupun di surga, engkau ingin sempurna, bukan hanya sekedar baik. Hari ini Tuhan tanya, jualah hartamu. Dengan lain kata Yesus ini mengajak, hatimu jangan terpandang itu. Kalau kau terpandang baik dan tidak baik, ikut Tuhan jadi berat. Tapi selanjutnya Yesus sambung dengan kata yang menarik bagi kita. 21. Kepada orang miskin maka engkau akan pulih harta di surga. Kemudian, nah ini kan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu yang benar. Yang sempurna tadi bukan bicara baik dan tidak baik. Lah kita dikatakan baik, kita sama orang muslim kita kalah. Lah kita aja paling doa pagi kadang-kadang bocor. Ini menurut konsep orang muslim. Pada saya ditegur ya tidak, tetap dikasih nasihat. Dan ini saya terjemahkan dalam bahasa saya. Menurut pemahaman orang lain, jika di tempat tinggalmu ada orang yang tahu berbuat jahat, berzina, terus kamu tidak memberitahu, maka ibadahnya yang 5 waktu itu batal, karena tahu saudaranya di depan itu berbuat salah. Kumpul kebun, maka Pak, aku rasa Pak, aku sudah bangun pagi-pagi berdoa pagi, tidak lobang, tapi aku tahu tonggoku melakukan itu Pak. Pengurusnya tidak menegur, batal ibadahku Pak. Terus katamu, apa meneh? Kita orang Kristen juga Pak sama. Jika tahu saudaranya salah, tapi kita yang tahu, nanti di surga dosanya ditimpakan kepada kita yang tahu, tapi kita nggak menegur. Cara menegurnya tentunya dengan penuh kasih. Maka saya lakukan, Mas, kok jangan gini, gak enak, kasihan. Kamu gini, lebih baik di tempat yang lain saja, supaya kasihan mereka yang sudah taat ibadah, dibatalkan ibadahnya karena kekurang hikmat dari kita. Saya juga sebagai umat Kristen, kamu juga sebagai pengikut Yesus. Jika kamu tahu salah, saya yang tahu firman Tuhan tak nang nilai sakar, untuk si nanti ke si tahu. Tapi di hadapan Tuhan, nanti dosamu besok belum akhirat ditanggung dan akhirat itu dosa. Yeskiel yang baca di sana. Nah hari ini menurut baik, bahkan Bapak Muslim kata jika satu sholat ini 5 waktu, terus nanti harinya lobang satu yang lain tidak, bicara baik dan tidak baik. Kita itu hanya anugerah karena ikut itu yang sempurna tadi. Udah bak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina dalam arti yang rohani. Tuhan katakan kita nggak mungkin, tapi kita bisa mungkin karena kita belajar mengikut Tuhan. Pasti yang nggak sempurna nanti akan Tuhan Yesus yang menolong. Tapi kalau kita ikut Tuhan, masalah kita berbuat seperti itu, tentunya nanti hati nurani kita, hati kita akan dibaharui dari hari ke hari. Nanti Tuhan akan memberikan intuisi yang kemarin saya share di WA group tentang pelajaran. Ada intuisi di roh kita, bukan bicara perasaan. Karena manusia terlihat tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa ini ada kaitannya dengan pikiran, tapi bicara tentang roh. Ini bicara tentang hati nurani dalam bahasa bentuk yang lain, yaitu yang ini Tuhan berbicara, memberikan suara batin. Ojo ini kan itu bicara roh. Roh kita dengan roh Tuhan itu kontak, karena kita lebih daripada ciptaan yang lain. Maka Tuhan berkata dalam penciptaan Kejadian pasal yang ke-1, diciptakan manusia. Setelah bagi manusia, Tuhan berkata bukan baik, tapi amat baik. Maka manusia hewan penciptaannya dengan 2 unsur ditokomi, yaitu tubuh
intuisi yang berbicara untuk menjadi sempurna ini. Dari Tuhan berkata, kalau kita melatih roh kita, bahasa yang di luar, melatih batin kita, manusia rohani, nanti kita lebih seru, lebih kompeten karena kedekatan kita bisa semakin jauh, semakin Tuhan berkata, kadang-kadang dibukakan di depan. Nah itu kedekatan, maka enggak menutup kemungkinan orang yang enggak terima Tuhan di masa lampau. Tuhan berbicara dengan caranya yang ajaib, lewat kenyataan, lewat mikrokosmis yang ada di sini. Mereka batin, mereka tahu betul, mereka mengolah batin sehingga beliau berbicara. Orang-orang sebelum penginjilan ada, tapi kok firman-Nya penyataan khusus sudah ada. Ya mari pertanyaan kita tutup hati kita untuk menjadi sempurna tadi. Gimana caranya? Tuhan berkata, ikutlah aku, ngikut aku. Nah, pelajaran yang indah tentang kasih karunia ini adalah kita tentu baiknya kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan orang kaya. Wes nggak usah bicara tentang yang jasmani, yang rohani lah kita rohanikan. Sering kita membunuh, sering kita berzina, sering kita mencuri, sering kita berdosa, sering kita menyia-nyiakan orang tua dalam arti roh yang rohani. Mengasih sama kita nggak punya standar. Tapi hari ini jual di mana? Yuk kita lihat ayat yang ke tadi, lubang jarum tadi, ayat yang ke-24 Injil Matius. Sekali lagi katakan kepadamu, mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan. Ini lubang jarum ini bukan jarum yang dimaksud dalam Alkitab itu jarum yang untuk nempel sulam tadi, enggak. Lubang jarum menurut pelajaran dulu tentang pintu gerbang, yaitu pintu gerbang domba. Di sana di Alkitab itu kotanya kota berkubu. Berarti kalau orang masuk itu harus untuk pintu gerbang, tidak boleh lompat pagar, tidak boleh masuk jendela, itu namanya pencuri. Maka masuk pintu gerbang, pintu. Lalu hewannya lewat pintu, tidak, dia harus lewat gerbang. Kalau ini gerbang, pintu gerbang. Di sini ada namanya pintu kecil, namanya lubang jarum. Jadi hewan onta itu kan hewan pengangkut, hewan transportasi. Ketika dia masuk nggak boleh langsung dibawa pintu gerbang lewat sini, tapi lewat sampingnya pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba. Dia buka, dia pintu lubang jarum. Itu kan nggak mungkin si onta tadi bawa barangnya aja, kapotan diletakkan. Nah, menurut pelajaran pintu gerbang itu tempat perjanjian. Yuk kita letakkan dan kita berjanji sama dia. Pintu gerbang itu sebagai gambaran tempat perjanjian. Di hewan tadi dia turunkan, bebannya taruh di bawah, tinggalkan, kita serius sama Tuhan. Supaya ketika sudah masuk ke sini, kita bisa seriusnya lebih fokus lagi. Kekayaan ngikuti enggak? Pasti nanti mengikuti, karena nanti dibawa, diturunkan, dihitung seperti tempat kasir. Tadi kalau saya di Rame, saya nggak bisa bawa, saya akan kasihkan kasir, hitung satu-satu. Nanti menjadi milik diletakkan. Tetapi orang muda, orang kaya ini hatinya tidak mau diletakkan kepada Yesus. Aku hanya sekedar kepingin baik secara tata moral, ikutan saat itu, tetapi itu menjadi sempurna. Ayo sekarang tinggalkan, kamu fokus sama Tuhan. Benar-benar ya, atau kamu Yesus di nomor dua kan? Atau yang sama? Ya ikut Yesus ya juga itu ada kekayaannya sama-sama. Enggak bisa, harus dipisah. Walaupun nanti menyertai apa-apa, tapi Yesus nggak mau di nomor dua kan? Yesus mau, maka itulah sempurna. Dan lebih mudah tau. Sing orang miskin nak bobo kan, orang ana bebani. Dan ketika ikut Tuhan, bebani bukan karena masalah kaya. Tuhan aku piye Tuhan? Aku ikut Tuhan, tapi mikir terus. Aku gimana ya? Dengan kata khawatir. Artinya sama, dan kaya dan miskin sama. Artinya Tuhan sedang di pintu gerbang jarum itu tentang kasih karunia ini.
kita diajar untuk fokus ikut Tuhan. Maka ayat ini dikatakan mari dan ikutlah. Nah, kata mari Tuhan mengundang, Tuhan mengajak. Tapi ketika ngajak Tuhan ngomong putusan, yang tak letakkan di sini. Aku belajar fokus, tapi orang muda tadi hatinya tidak fokus. Aku sorok, aku tidak untuk jadi sukses ini tidak gampang. Ada air mata dan penderitaan. Sudah tidak. Tuhan kok suruh jual kayak emak temen. Dia nggak tahu maksud Tuhan di atas segala kekayaan yang dia miliki. Kita lihat murid-murid Tuhan, bukan berkata orang di sini ada orang-orang kaya, ada orang yang berpengetahuan, bahkan pakai orang kaya, tetapi masalahnya hatinya tidak di sini. Nah, kita hari ini pelajaran kasih karunia hari ini belajar kalau kita dikatakan baik, ataupun dikatakan lebih tragis lagi, kita tidak baik. Kita sering berzinah secara rohani, kita sering mencuri kasih setia Tuhan, kita sering berdusta kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak dikecewakan, mungkin hari ini gereja tidak dialihkan, tetapi Tuhan hari ini engkau enggak meletakkan ini dan kau berkata mau Tuhan engkau mengikut aku, dan dia berkata aku Tuhan mau mengikut dan kita bersyukur. Itulah kasih Tuhan. Gak melihat baik dan buruknya kita, tapi Tuhan sedang melihat kesempurnaan. Oke, ditanyakan kita sempurna, saya belum sempurna, tapi kita sedang berjalan kesempurnaan. Maukah engkau sempurna? Hari ini kita belum sempurna, tapi ayat ini menjadi satu solusi bagi kita. Mari ikutlah aku. Mari kita datang kepada-Nya. Maka Yesus berkata dalam Injil Matius, mari semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Meskipun Tuhan bukan seperti orang kaya, kekayaan bukan ukuran, tetapi kita datang masuk lubang jarum dan letih lesu, berbeban berat. Masalah apa? Sakit penyakit, masalah utang-utang, masalah beban kehidupan. Tapi bicara ikut Tuhan, kita belajar memandang Tuhan. Siapa sih ikut Tuhan? Gak masalah. Buktinya murid Tuhan tidak ikut Tuhan, ya Tuhan izinkan apa? Ada badai di perahu kehidupannya. Ikut Tuhan ada, dan bukti ini Tuhan Yesus mau jual kok. Nah jadi kita lihat mengikuti dokter apa sih, Anditan jadi Donita, jadi iman kita bisa goyah. Karena Alkitab diterangkan, jadi kalau kamu di situ kamu jual Yesus kok. Nah, milih mana? Pertanyaan, perandaian. Jika kamu jangan di situ, kamu jual Yesus, milih mana? Kita nggak senjata. Karena pertanyaan mengandaikan. Coba lihat, nanti banyak yang mengandai-andaikan. Tapi hari ini bicara mengikut Tuhan, bicara kesadaran Tuhan. Aku dikatakan gak baik atau aku tidak sempurna, tapi aku mau datang. Mari kita meresponi panggilan Tuhan. Mau banyak mau sedikit, mau banyak masalahnya ditaruh di depan gerbang perjanjian Tuhan, ataupun mungkin sudah masuk di dalam perjanjian Tuhan. Mari kita belajar ikut Tuhan. Mari datang kepada, bukan datang dan pada harus menembak enggak, tapi mari ikutnya. Itulah kasih. Yang kedua, kasih karunia yang bicara tentang perjanjian. Sekali waktu saya diperhadapkan sama kontrak. Mau berapa tahun? Utang mau berapa tahun selesai? Kalau kita akan bicara tentang utang kehidupan, mau berapa tahun kontrak utang kehidupan sama saya? Kan kita sedang kontrak kehidupan. Sekarang saya sudah 53 tahun, puji Tuhan, terima kasih, ucapan selamat ulang tahun. 53. Kalau saya ingin hidup 70 tahun, 80 tahun, kira-kira 5, 6, 7, 20 tahun ke depan. Kontrak.
kita mau datang kepada Tuhan. Terus dalam kontrak kehidupan kita, terus kita mau terus ikut Tuhan. Jadi perenungan kita dalam menjalani kasih karunia. Karena apa? Tadi kita perlu kasih karunia yang bicara meletakkan baik dan tidak baik. Tapi bagaimana kita terus mengikuti? Mari. Tuhan berkata mari, itu kata past tense, kata hari ini. Dibaca besok, iya past tense besok hari ini. Mari, ayo teko mengundang. Artinya Tuhan supaya kita hidup dalam mengikut Tuhan itu tidak mok-mokan, tetapi terus kata past tense hari ini, terus hari ini Tuhan mengundang. Terus Tuhan memberikan hari yang baru, Tuhan mengundang terus sampai mengandung sampai sembahan waktunya. Hari ini finish, kita sudah bertemu sama Tuhan dalam kemudian yang akan. Itu kata-kata demikian hari ini. Mari ikut aku. Kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar kamu akan di luar aku, kamu tidak akan sempurna. Mau baik aja kita sudah Kristennya hari Minggu dok, baca kitab sucinya, yang ngesernya juga saya dulu dikatakan nggak baik pak. Ini kamu kok nggak ngeser? aku malah jemaat baik. Ya benar, aku harus menikmati sih. Oh nggak baik itu katakan kita nanti. Oh menesan, kamu bicara kasih karunia. Bagaimana kita mengambil keputusan? Ayo terus kita itu. Tuhan mengundang terus setiap hari. Pagi hari kita diberikan hari yang baru. Tuhan mengundang ikut Tuhan. Mari datang kepada. Dan ketika kita ikut Tuhan, apakah seperti lagu ini? Semakin senantiasa biru dan belum. Tuhan tak pernah janji langit selalu. Kan kemarin aja udah angin di daerah sini. Kadang ada angin, ada ikut Tuhan. Ini bicara suatu keputusan di lubang jarum ini. Artinya si unta tadi, si alat kendaraan itu, kita juga alat kendaraannya Tuhan. Tuhan percayakan kekayaan, puji Tuhan. Gak dipercayakan ya tetap puji Tuhan. Yang penting ikut tadi, ikut Tuhan terus. Jangan tinggalin, terus ikut Tuhan, datang kepada tempatnya Tuhan. Ya sorok, ya sakit. Ya dari hidup itu sampai hari ini kita ada, yaitu karena kasih karunia Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan kita membuat perjanjian terus. Maka dia berkata, pujiannya itu sebelum pujian kan, setiap pagi kita mengatur persembahan. Setiap hari kita bersyukur karena dalam perjanjian Tuhan. Kalau kita nggak perjanjian Tuhan ya wis kita bersahadat. Kita jual Yesus, kita sudah mengambil tindakan sendiri. Kita mengambil status kita, aku jadi orang baik. Yang baik menurut ukuran dunia. Silakan sempurna menurut ukuran dunia, tapi sempurna ikut ukuran Tuhan. Kita nggak perjanjian kasih karunia, kita ikut Tuhan. Yang terakhir kasih karunia tadi, yang perlu dengan anugerah, bukan bicara kita standar ini, kita pemberian itu bukan karena kita harus ikut Tuhan, tetapi ayat ini ada Injil Matius, kita lihat Injil Matius pasal ke-9 ayat 25. Murid-murid mendengar gemparan mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Ketika mendirikan kisah itu jadi gempar, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Bicara bagi manusia itu apa itu? Bagaimana? Ya, ayat ini aja biar bisa gede. Ya. Bagi dia 26. Ini kata kutipnya Tuhan Yesus ini kata, bagi manusia, ini bagi nama saya,
hal ini tidak mungkin. Bahasa yang lain, mustahil untuk jadi sempurna. Untuk mengikut aku dan engkau sempurna, mustahil. Ngapusi bahasa yang gak enak. Tetapi bagi Allah segala sesuatumu ini mengandung apa? Mengandung arti apa? Kasih karunia itu mengandung apa? Keterikatan. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Mau baik saja aku nggak punya, apa mana berkata sempurna. Wes ora sedipikir-pikir. Tidak mungkin. Tapi Yesus berkata sebagai guru yang baik, sebagai orang yang baik, sebagai Allah yang baik. Bagaimana kamu bisa berkata aku baik? Hanya yang baik ada Allah. Nah, Allahnya ngomong bagi Allah segala sesuatu. Artinya ketergantungan. Jadi ketergantungan ini ketergantungan. Kita nggak mungkin. Lo jadi turun. Ini isinya surga ini adalah si ngomong ora bener. Ya terserah. Itu kan menurut ukuran. Lah ukuran Tuhan segala sesuatu mungkin itu anugerah. Lah sing duwe sapa? Kalau digambarkan dalam ayat pertama adalah ada seorang datang kepada Yesus, ada seorang pemimpin yang datang kepada Yesus. Itu otoritas siapa? Ketika dia seorang pemimpin, mau digawe jatuh, mau digawe melarat, mau digawe hancur perusahaannya, hanya otoritas si pemimpin. Dan kalau otoritasnya surga dan segala isinya itu Allah meminta engkau mungkin, maka kami engkau tidak mungkin. Itu otoritas Tuhan. Itu bicara tentang ketergantungan. Saya sehingga ini mungkin ono gempa kemarin ini bergoyang ke sana kemari, tetapi ini tidak mungkin. Kita yakin sing buat ini tidak. Walaupun di atas itu genteng pres, aku wedi. Kalau rokok nama istilah iso pecah, berat itu rumah sini. Tetapi kita yakin sing buat sini sudah menghitung rata-rata kayunya kayu ruwing, nggak kayu sewa, kayu keras dihitung dengan tepat. Dan kita yakin ketika Allah yang baik tadi, hanya baik itu Allah, semua tidak apa. Dia berkata kepada kita segala sesuatu itu mungkin bagi dia. Jadi kalau Tuhan berkata tidak mungkin, ya mungkin. Orang berkata baik, terserah. Tetapi kita yakin ketika kita mengikut Tuhan, kita nggak langsung harus mungkin dong yang ketiga. Nggak mungkin, ketergantungan nggak akan terjadi. Dan gantung ini sopo. Dan ketika kita gantung, kita berhadapan di pintu gerbang tempat perjanjian tadi. Kita sudah berjanji di pintu gerbang. Setelah kita berpintunya masuk, setelah masuk segala sesuatu. Nah, ketika kita masuk, masa Tuhan menjadikan yang nggak baik jadi nggak baik? Ya karena itulah dosa. Dosa iblis membuat yang baik jadi nggak baik, yang sempurna jadi nggak sempurna. Maka dia berupaya 1000 macam cara. Dia berusaha di akhir zaman ini. Tuhan mau datang hari ini. Katakanlah Tuhan besok mau datang, ya iblis akan bekerja lebih hebat lagi. Karena iblis pasti masuk neraka. Nggak akan mungkin ada pertobatan iblis, nggak mungkin. Iblis pasti masuk neraka. Dan dia masuk neraka nggak mau dong masuk neraka. Ini kira-kira pemikirannya demikian. Teologis ini. Iblis nggak mau masuk neraka, maka dia menggoda si Hawa. Hawa menggoda suaminya. Sudah tahu firman Tuhan, karena cintanya si Adam ngambil maka cimbuak kan tahu si Adam. Itu tahu, mungkin nggak tahu lah si Hawa, katakanlah, karena yang diciptakan adalah Adam lebih dahulu. Ini Tuhan boleh kau makan. Hawa nggak ngerti kalau itu Adam main karena cintanya ngambil. Terus generasinya iblis terus, iblis
sebelum zaman Yesus, setelah zaman Yesus mati, semua sudah benar. Iblis gak kurang cara mau disuruh dibuang ke neraka. Iblis masih ada di antara kita. Kadang bisa merubah rupa dengan manusia, lewat hati manusia, lewat pikiran manusia. Lihat di YouTube, keselamatan ada di luar Yesus. Dari firman Tuhan, dan benar. Sekarang banyak pengajar yang kepingin menyenangkan suara telinganya. Kita lihat di sekitar ini. Iblis berupaya dengan teknologi juga bisa bermain, dengan cara jadul juga bisa bermain, dengan cara alamiah. Dia adalah Bapak yang pembohong, pintar. Dia lihat anak Tuhan akan diperdaya. Orang yang sudah masuk perjanjian Tuhan bisa diperdayakan. Kalau kita enggak tergantung sama Tuhan, hidupnya enggak mengikut Tuhan, mengikut Tuhan aja bisa tidur. Semakin orang belajar firman Tuhan, semakin bodoh. Kalau enggak ada jadi pintar secara akali, tapi belum tentu pintar secara hati. Buktinya Dr. Eratus mah enggak mempercayai sudah dokter, lalu enggak percaya dengan Tuhan sampai pengajarannya berimpak kepada gereja Rehoboth. Gereja Rehoboth Pak Eratus enggak beda. Sebetulnya dia, sehingga saya harus mengklarifikasi, dikira saya mengikut ajaran Yesus bukan juru selamat. Berarti Allah yang juru selamat. Kalau kita mengikuti kita bingung. Sekarang banyak iblis bisa bermanuver begitu cara untuk apa? Tidak mungkin, tidak mungkin Tuhan milih kamu itu salah. Engkau akan jadi seperti Tuhan kalau kamu makan buah ini. Tapi hari kasih karunia itu ada. Hai Bapak Ibu, kita nggak punya standar. Baiknya kita Kristen baik orang Islam, baik Hindu pun, baik Buddha pun, api Hindu tak akui. Mengenai poso-posonya api orang Islam. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita sisa sempurna, bukan karena hasil usaha, tapi pemberian. Kalau kita bisa puasa yang berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama kita tidak punya ukuran takaran baik. Yang baik bisa berkata, yang baik itu hanya Allah saja. Manusia tidak ada yang baik. Hanya Yesus yang baik. Maka dia berkata, ayo Bapak Ibu, mari nikmati anugerah Tuhan. Bukan bicara baik dan tidak baik, tapi bagaimana kita membangun perjanjian sama Tuhan di dalam kasih karunia. Janjinya seperti apa? Yang kedua, ketika kita mau ikut kasih karunia, mari Tuhan mengajar, ayo datang kepada Tuhan, bicarakan masalah ada, tetapi aku tetap datang, aku tetap ikut Tuhan. Yang ketiga, kita tergantung sama Tuhan. Di dalam ikut Tuhan itu perlu bergantung. Maka pujian tadi, biarlah pagi hari ini hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam pengertian. Dunia berkata, enggak mungkin. Bahkan kita tertutup. Tuhan berkata, mari dan ikutlah. Itulah yang mungkin dilakukan. Tapi kalau kita enggak mau datang, ya, saya akhiri khotbah kita hari ini dengan satu ilustrasi seperti ini. Sekali waktu perlombaan apa? Bisa lomba kelereng, bisa lomba catur, bisa lomba lari karung, atau mungkin lomba-lomba yang jadul, atau mungkin lomba yang lebih modern lagi, yaitu Mobile Legends. Wah, perangkat api, wah, menang. Dan ada lomba yang mesti menang dan kalah itu pasti. Karena itu bagian dari sebuah pertandingan lomba itu. Tetapi ketika merespon itu kan perlombaan itu kalah dan menang, itu kan hal yang biasa karena memang itu pertandingan.
Tetapi yang menjadi masalah rohnya pertandingan tadi, hawanya pertandingan itu membawa kepada kepatah semangatan. Patah semangat. Bahkan harus ini tambah semangat ya. Harus berlatih lagi. Aku harus kalahkan dia. Itu kan motivasi dalam setiap pertandingan. Karena ini dan pertandingan menang dan kalah pasti itu hal yang biasa. Sehingga kita termasuk orang ini masuk dalam ranah itu, menang dan kalah, berhasil dan tidak berhasil, sehingga dia kecewa ketika mengikuti standar tentang kemenangan harus demikian. Dan dia dapat nama besar dari pertandingan. Atau mungkin dia kalau dia akan berusaha sebaik-baik mungkin mengolah tenaganya untuk bisa. Nah sekali waktu hari ngasih pengertian bahwa pertandingan itu menang dan kalah itu hal yang biasa. Tapi yang menarik bukan tentang kalah dan menangnya sebuah pertandingan, bukan tentang trofi, piala dan apresiasi yang diterima, tetapi bagaimana kamu menjalani sebagai sebuah proses itu. Karena kamu memilih pertandingan itu sebagai pola hidup. Jadi yang paling bagus yang pertandingan yang jadi penonton tidak ada semua menikmati sesuai dengan bagiannya. Tetapi yang menarik ketika dia dalam kelemahan, dia statusnya sebagai olahragawan, maka kalah menang itu ya. Sehingga penonton dia aduh jagoanku kalah, pulang Yesus understated. Aku gak seneng ini pemain kiranya enggak, dia kecewa. Kita mau menonton atau kita pemain. Tetapi yang menarik yaitu ada satu pribadi yang menerima kita ada apa adanya. Mau kalah, dia datang dan memeluknya. Ya sudah, hari ini kalah, tetap diterimanya sebagai orang yang bahwa hari ini kamu sudah menyelesaikan pertandingan. Sebagai penonton mungkin dia mengandalkan, mengidolakan pemain dia menang. Terus akhirnya dia merenung, kok bisa kalah ini ya. Tapi ya tetap ada orang ya sudah, mau kita jadi penonton, tapi susah sih main. Kita hanya nonton, hanya membahayakan, kita hanya menilai dengan cara kita. Terus kita kalah, kenapa kamu kecewa? Ini menolong. Dia sudah bisa ada kesempatan lagi. Jangan terpengaruh. Tidak beda dengan Yesus. Yesus berkata, mari datang kepadamu dan ikutlah. Kadang-kadang pertanyaan itu jadi ikut Yesus. Kadang-kadang kita sering dikondektikan dengan sikap seperti pertanyaan. Harus menang, harus baik seperti ini, harus sempurna seperti ini. Tapi pada kenyataannya kita nggak baik, juga nggak itu, nggak sempurna, apa meneh. Saya kira kita apatis. Tapi Yesus berkata, ayo, mari datang. Aku tidak menolak. Kadang-kadang kita jadi penonton yang lebih sempurna dari pemain. Ternyata kita kecewa. Kecewanya karena aku sudah bodohan. Aku sudah mengidolakan kok iso. Ya wis. Hak ulang meneh koyo wae tenan kok tenan dulu pelempus. Kecewa dia. Waduh. Tetapi pribadi yang baik itu yang datang daripada Allah tetap menerima. Kita tetap diterimanya. Kita tetap dipeluknya. Tetap kita dipercayakan
isi baik, kenapa? Isi suku. Rupanya kita terpercaya. Kita nggak tahu kebaikan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan waktunya time testimoninya habis, time waktunya habis, tempatnya itu sudah habis, maka kita nggak ngerti. Kita sudah keluar perjanjian. Hari ini anugerah Tuhan naik. Apapun yang kita paling Tuhan, kita berpikir kita ganti sama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau digundeli dengan yang lain. Tuhan mau yang digundeli adalah orang-orang yang mengikat perjanjian. Menggundeli tenanan orang Tuhan ngerti. Tapi Tuhan nggak menyatakan dengan kebesaran. Menggundeli orangnya, enggak. Tapi diterimanya. Menggundeli nggak kenceng. Ono waktu ini kayak kenceng. Ditunggu-tunggu. Gundeli kenceng. Tuhan tahu gundelanya mulai lemas. Tuhan tahu maka Dia undang terus kita. Maka itulah kasih karunia. Maka ketika kita mendapat kasih kemarin, kita muliakan Tuhan, kita hargai Tuhan dengan kehidupan kita yang terus di dalam Dia dan tetap di dalam Dia dan akan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangun berdiri. Kita bersyukur pada firman Tuhan. Anugerah Tuhan besar. Maka Tuhan minta kasih yang besar daripada kita. Kita anggap pujian tadi yang anugerah tadi. Ya, Singer boleh maju bareng saya bersama. Kita nyanyi sambil ini lagu baru bagi saya. Walaupun kita nggak baru karena kita bisa buka YouTube, tetapi dengan mulut kita nyanyikan di hadapan Tuhan lagu yang baru. Anugerah refrennya saja.
persembahan dulu. Kita berikan ada satu ayat untuk persembahan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Saat kita memberikan persembahan yang benar dan percaya kepada Tuhan, yang benar itu ya yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, apa yang kita persembahkan dan berapapun. Persembahkan hati kita, persembahkan tubuh jiwa kita, persembahkan pekerjaan kita, kita persembahkan segala pelayanan kita, tidak ada motivasi apapun. Dan Tuhan sudah memberikan sukat. Engkau telah, kalau telah berarti kita terima atau sudah atau belum? Sudah. Berarti ketika kita lakukan, kita itu telah menerima. Karena apa? Tuhan telah memberikan. Jadi Tuhan itu sudah memberikan sukacita kepada kita lebih banyak dari mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Mereka itu siapa? Orang di luar kita. Di luar kita rasanya ada anggur kelimpahan, ada anggur, ada gandum, ada kelimpahan. Kita seolah-olah tidak, padahal kita telah. Jangan salah Bapak Ibu. Kadang iblis itu memperdayai kita dengan kita katakan kita belum, padahal kita telah, kita sudah. Telah itu berarti sudah menerima. Amin. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sakjeke kula nderek Gusti. Tugas persembahan. Kita
mendekati apa yang kita perlu lakukan pagi hari ini. Tuhan yang memperhitungkan setiap kasih dan perhatian kita untuk pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa. Minggu depan adalah minggu yang keempat ya, minggu terakhir di tanggal 21 jadi minggu depan adalah minggu terakhir. Nanti yang bertugas besok Pak David, Mas Adi, belajar sehingga ngelatih kita ya. Kita latihan hari Sabtu yang ada sebisanya karena kita sedang belajar, karena pemain keyboardnya juga saya tanya papanya, rupanya papanya dia itu satu angkatan sama saya ketika sekolah di Malang ya, papanya senang main badminton. Sekarang ada di mana? Singkawang sana. Jadi ya aku titip ya dia sedang belajar di sini, sedang studi tapi di sekolahnya, maka kita berpadu jadi gantian kadang dari sana dari sini ya. Nah, kita nggak masalah, yang penting hati kita serahkan sama Tuhan, pekerjaan Tuhan. Hati kami tetap ada doa di tempat ini, mari kita bersatu dalam doa, sebab cirilah kita dalam doa orang benar jika yang didoakan bersatu misalnya ya. Mari jadikan warta WA Group menjadi meriah. Nah, kita baca, kita punya pesan, sampaikan, terus direnungkan, itu menjadi satu rema bagi setiap kita. Saya baca kadang-kadang saya memang nggak ngirim karena saya nggak buat, tetapi saya diremakan dengan ketika jemaat ngasih renungan kadang-kadang itu buka saja, jangan diabaikan, buka dan itu menjadi satu renungan. Kalau kita bikin renungan ya tentunya kadang-kadang perlu waktu. Begitu juga kita share yang kita sesama kita, pengurus gereja ngasih, wah kita buka jadi renungan, jemaat punya sampaikan, maka kita belajar kita saling berbagi, nggak hanya berbagi uang kita punya berkat, aku dapat share bagus, kita sampaikan. Mungkin nggak bagus, nanti jemaat Tuhan bisa mengasih pencerahan, bukan mematahkan, enggak. Seperti ada share-share mungkin nggak benar ya, kita dengan penuh kasih kita luruskan. Karena banyak share ini sehingga berseliweran. Kemarin saya dapat pengajaran, ayo toh sinode mengadakan Zoom untuk anak-anak muda, mungkin di media ini dengan pengajaran-pengajaran sehingga gereja punya, sinode punya pengajaran yang sehat seperti apa, supaya kita saling membangun tubuh Kristus di menjelang yang tadi kita sudah dapatkan di dalam perjanjian, tetapi kadang-kala kita lewat pinternya situasi kegelapan iblis kita disimpangkan bukan di luar firman Tuhan, disimpangkan dengan firman Tuhan yang kadang-kala pemahamannya itu mempelajari firman Tuhan itu isi hatinya Tuhan. Kadang-kala keterbatasan kita menafsirkan yang kita salah, kita sampaikan salah karena gereja punya dogma masing-masing. Di sini gereja mungkin pujian boleh, terus disampaikan di situ. Terus ada persekutuan, memang di gerejanya nggak ngadakan persembahan, perpuluhan nggak ada, terus akhirnya disampaikan. Ya saya dia memang gerejanya dia nggak ngajarkan perpuluhan, tapi bagi gereja yang ngajarkan perpuluhan ya nggak sama, karena sama-sama dasarnya firman benar. Terus kita bisa bersharing demikian dengan konteks kita. Saya yakin ketika kita dalam perjanjian tadi untuk menjadi sempurna itu proses yang panjang. Untuk mengerti nanti firman Tuhan ini benar atau enggak ya? Ya nanti kita tanya langsung sama sang sumber penulis ini. Ya, penulisnya kan Roh Kudus, Roh Allah sendiri lewat 40 hamba-hambanya yang dikirimkan dengan beberapa tahun. Tapi Alkitabnya kan enggak bukan itu yang paling baik. Nah, untuk ngerti dengan sempurna, karena saya kadang-kadang juga enggak sempurna, enggak ngerti. Kita ketemu Yesus, firman bicara gini seperti apa? Dan ini dalam pengetahuan yang sempurna yang kita sempurna Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngerti, terus kita ada di sana, kita cuma minum, nggak ngerti. Kita nggak punya sejarah kita dalam mengiring Tuhan. Olehnya ayo kita semakin setia, penuhi diaku kita dengan firman Tuhan, sampaikan. Mungkin perlu dijapri, mungkin mohon maaf tuh nggak japri, kadang-kadang Mbak Jupri sukanya japri. Japri nelpon lagi, nelponnya malam kadang-kadang ya. Anggap aja kita sebagai saudara anak secara
rohani, ya diterima mungkin baju kesepian lebih suka cita pengen ketemu tapi gerejanya kayak kebaktian ini seminggu bisa dia ya. Jadi kan, ya tapi tidak apa-apa. Yuk kita saling kuatkan hidup kita ketika kita dijabri ya, mari kita jabri dengan penuh kasih Tuhan. Dan ketika kita jabri ya, mari kita jabri dengan kasih Tuhan sehingga kita bertumbuh sama-sama dan di dalam perjanjian Tuhan kita semakin sempurna. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa. Orang Muslim katakan kita bermunajat di hadapan Tuhan, kita serahkan hidup kita bermunajat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Kadang-kadang kami mengalami perubahan di perubahan zaman yang ada, tetapi hari ini Kau sungguh baik bagi kami. Engkau dengan kasih setiamu memanggil kami, mengundang kami, mengajak kami, bahkan merangkul kami, memosisikan kami tetap dalam ranah ikut Tuhan. Mari Roh Kudus tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami. Mari Tuhan berbicara dalam roh kami, dalam intuisi-intuisimu, dalam getaran-getaran surgawi masuk dalam roh kami, dalam hati kami, sehingga hati kami tidak kosong karena Engkau bertata di hati kami. Engkau berbicara lewat pikiran kami, Engkau menggerakkan urat nadi kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang terpuji bagi Engkau. Ampuni setiap kesalahan dosa kami, terangi mata hati kami, tindakan kami dengan kasih setiamu, sehingga Tuhan kami belum menjadi jemaat Tuhan yang sempurna dalam pengiriman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang hari ini dia bersama kami dalam sakit penyakit, dalam pergumulan hidup, dalam ekonomi, dalam sukacita hidup. Hari ini Tuhan, kami bersama umat Tuhan ini kami berdoa satu demi satu. Tuhan jelajahi mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan anugerahi mereka, sehingga mereka hidup dalam kesetiaan dan kasih Tuhan yang ada di dalam kota, yang ada di luar kota, yang ada dalam perjalanan. Tuhan bimbing, sertai dan lindungi mereka, sehingga mereka dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Sepanjang sepekan ini, kasih kemurahan Tuhan yang menopang, melindungi, menyertai, sehingga berkat-berkat boleh mencukupi setiap hidup kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bawa kami di dalam kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan, dan mintalah berkatnya hari ini sebelum Engkau keluar. Dan biarlah kasih setia Tuhan menudungi engkau, wajah kemuliaan Tuhan menyinari engkau dan membawa engkau kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bulankan, kita terima berkatnya daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kata kali yang kedua menjemput engkau dalam kemuliaan yang kekal di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima silakan duduk.